Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa benzena dan turunannya, yakni terkait dengan reaksi dan beberapa kegunaan dari senyawa turunan benzena. Reaksi yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah reaksi substitusi, di mana senyawa benzena itu sendiri yang dia memiliki ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling. Kalau kita bandingkan dengan senyawa adisi yang mana, untuk senyawa alkena ya, yang dia memiliki ikatan rangkap, baik alkena maupun alkuna, umumnya dia mudah untuk mengalami reaksi adisi ya. Nah, tetapi berbeda dengan senyawa benzena, di mana di sini rangkap duanya dan tunggal dia berselang-selang atau mengalami resonansi ya. Nah, oleh karena itu di sini rangkap dua pada senyawa benzena bersifat lebih stabil sehingga sukar mengalami reaksi adisi. Senyawa benzena itu sendiri umumnya lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Ada beberapa jenis reaksi substitusi yang bisa dialami oleh senyawa benzena. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan reaksi alkilasi. Ya, alkilasi dan halogenasi. Alkilasi kalau kita lihat dari secara harfiahnya ya, di sini artinya adalah senyawa benzena yang memiliki 6 buah atom H ya. Jadi senyawa benzena itu kan dia rangkap yang berselang-seling ya, kemudian di masing-masing atom C-nya dia punya 6 buah atom H ya. Maka atom H ini bisa disubstitusi ya, atau bisa digantikan salah satu dari atom H dari senyawa benzena, itu akan bisa disubstitusi dengan gugus alkil atau gugus R, sehingga dikenal dengan reaksi alkilasi ya. Nah, jadi skemanya untuk reaksi alkilasi ini adalah senyawa benzena ya, yang digambarkan dengan rangkap selang-seling atau lingkaran di tengahnya, dia memiliki 6 gugus H, tapi di sini yang ditampakkan adalah 1 atom H ya, bereaksi dengan gugus, akan menghasilkan gugus alkil ya. Jadi di sini bereaksi dengan RX ya, dengan katalis aluminium klorida ya. RX jadi H ya. Misalnya RX di sini ya, berarti senyawa haloalkana ya. Misalnya adalah CH3Cl ya, di sini CH3Cl. Nah, maka X-nya ini dalam hal ini adalah Cl-nya, nanti dia akan bersubstitusi, ditukar dengan atom H yang ada pada senyawa benzena tadi, sehingga menghasilkan plus HCl ya. Dan yang di sini yang tergantikan, ini bukan ditukar ya, jadi yang membentuk antara H yang ada pada senyawa benzena itu akan bergabung membentuk asam halida ya. Di sini akan terbentuk asam halida ya. Dan atom H ini akan tergantikan oleh gugus R atau gugus alkil tadi ya, sehingga ini kalau benzena direaksikan dengan metil klorida ya, ini kan metil klorida untuk senyawa haloalkana dengan katalis aluminium klorida, maka dia akan membentuk benzena dengan gugus CH3 atau kita kenal toluena ya, toluena ditambah asam klorida ya. Nah, itu untuk alkilasi, penggantian atau substitusi 1 atom H dengan gugus alkil ya. Substitusi berikutnya yang bisa terjadi pada senyawa benzena adalah masih substitusi 1 atom H pada senyawa benzena dengan gugus halogen ya. Kita ingat bahwa kalau gugus halogen ini kan berarti dia adalah unsur-unsur yang ada di golongan 7A, yaitu F, Cl, Br, dan I ya. Di sini menggunakan katalis FeCl3 ya, besi 3 klorida ya. Besi 3 klorida ini adalah katalisnya untuk mempercepat reaksi. Nah, misalnya di sini benzena direaksikan dengan gas klor ya, maka akan membentuk apa? Klorobenzena ya, klorobenzena dan senyawa asam
klorida ya. Nah, jadi itu untuk reaksi substitusi dari senyawa benzena. Kita akan pelajari lagi reaksi berikutnya ya, masih reaksi substitusi tapi jenisnya adalah reaksi nitrasi ya. Nah, nitrasi di sini adalah penggantian atau substitusi dari satu atom H dengan gugus nitro ya. Jadi dengan gugus nitro di sini akan direaksikan, jadi pereaksinya ini adalah asam nitrat ya. Nah, di sini menggunakan katalis asam sulfat, jadi dia dalam suasana asam. Jadi ketika benzena direaksikan dengan asam nitrat HNO3 ya, maka HNO3 ini kan dia terionisasi menjadi H+ dan NO3- ya kalau kita tahu. Nah, maka yang tersubstitusi ini adalah antara H+ yang ada pada senyawa benzena dengan nitrat yang ada pada asam nitrat tadi ya. Jadi dia tukar posisinya ya, sehingga membentuk apa? Membentuk nitrobenzena ya dan air H2O ya. Nah, di sini ya nitrobenzena dan air. Reaksi yang berikutnya adalah sulfonasi ya. Nah, sama penggantian satu atom H dengan gugus sulfonat ya. Pereaksinya apa? Jadi yang direaksikan itu yang mirip dengan sulfonat, berarti kaitannya adalah dengan asam sulfat H2SO3 ya. H2SO4 ya. Nah, jadi yang tergantikan di sini adalah dia, ini kan H2SO4 seperti ini ya, SO4 2- ya. Nah, jadi karena ini sudah jadi diganti ya, ditukar posisinya, maka ini berarti berkurang ya menjadi SO3H dan H2O air ya. Jadi kalau kalian lihat ada ini berarti namanya adalah asam benzoat ya. Benzosulfonat ya, benzosulfonat karena kan ada SO3-nya. Sulfonat, asam benzosulfonat ya. Ini berarti pereaksinya adalah pasti asam sulfat dan jenis reaksinya adalah sulfonasi. Jadi dia mirip-mirip ya dari segi bahasanya untuk memudah mengingatkan. Nah, kemudian tadi benzena itu dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi karena rangkapnya yang tadi lebih stabil. Tapi ternyata juga bisa mengalami reaksi adisi ya, tapi dengan kondisi tertentu ya. Nah, misalnya di sini ya, jadi kondisinya ini ada kondisi tertentu yang harus diberikan agar si benzena bisa mengalami reaksi adisi ya. Misalnya di sini adalah adisi hidrogen. Kita tahu bahwa benzena itu memiliki 6 atom H di sekelilingnya, yang mana dia memiliki 3 buah ikatan rangkap ya. Ketika bereaksi dengan 3 molekul hidrogen, nah ini berarti tadi kondisi tertentu adalah menggunakan katalis nikel dan pada suhu 150 derajat Celcius, maka H di sini kan kalau H2 kita tahu bahwa reaksi adisi itu dia menyerangnya ke yang rangkap ya. Ya, di sini ada banyak H, ada totalnya ada 6 ya. Maka akan rangkapnya menjadi hilang ya. Adisi itu kan dari rangkap menjadi tunggal sehingga menghasilkan sikloheksana ya, dari benzena menjadi sikloheksana itu dengan adisi hidrogen dengan katalis nikel dan pada suhu 150 derajat Celcius ya. Nah, selain itu atom H benzena juga bisa diadisi klorin ya. Jadi ikatan rangkap ya yang dimiliki benzena tadi bisa direaksikan dengan Cl2, gas Cl2 ya. Jadi Cl-nya juga kalau adisi konsepnya dia masuk ya, bukan menggantikan. Jadi dia konsepnya masuk ke rangkap ya. Jadi konsepnya masuk ke rangkap sehingga semua atom C yang ada pada benzena itu akan berikatan dengan Cl ya. Di sini kondisi tertentu adalah dia menggunakan katalis sinar UV, bantuan sinar matahari,
Sehingga dari benzena ketika diadisi dengan klorin maka akan menghasilkan 1,2,3,4,5,6 ya, karena ada 6 kloro ya, heksaklorosikloheksana, atau nama trivialnya adalah di sini gameksan ya. Kalian boleh cari nih gameksan ini peruntukannya sebagai apa, fungsinya, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai apa ya. Oke, kita lanjut ke reaksi yang berikutnya yang dialami oleh benzena adalah di sini substitusi. Jadi benzena itu dengan mensubstitusi atom H oleh gugus asil. Nah, ini mungkin baru ya. Jadi gugus asil itu adalah ketika C rangkap 2 ya. Nah, alkil berikatan dengan karbonil atau C rangkap 2O. Di sini karbonil ya, itu namanya adalah gugus asil ya. Gugus asil. Nah, katalisnya di sini adalah aluminium klorida ya. Nah, di sini pereaksinya adalah dia menghasilkan gugus asil, ini yang tadi ya, benzena dengan gugus asil, dan yang dihasilkan di sini adalah X halogen. Pereaksinya di sini RCOX ya. Nah, di sini contohnya pada pembuatan asetopenon. Ini adalah asetopenon. Ada 2 ya, atom C asetat ya. Fenil, ketika benzena berikatan dengan C itu disebut dengan fenil, tapi karena dia punya rangkap 2C dengan O, karbonil ya, maka disebut seperti keton ya, maka namanya ada asetopenon ya. Nah, oke, berikutnya, nah kita langsung ke contoh soal ya. Di sini senyawa A, ada benzena yang direaksikan dengan C3H7Br. Nah, ini kita kenal adalah senyawa haloalkana. Kalau kita gambarkan ya, haloalkana ini kan berarti C-nya ada 3 buah ya. Nah, ya. C3, CH2, CH3, CH2, CH2Br ya. Ini bisa jadi pereaksinya dia adalah bromopropana ya. Bromopropana dengan katalis besi 3 bromida FeBr ya, besi 3 bromida, maka dia akan menghasilkan senyawa apa ya. Nah, jadi benzena di sini ya, nah ini kan dia senyawa alkil ya, ini alkil R ya, dan ini adalah Br, ini X ya. Jadi ini adalah direaksikan dengan RX ya. Nah, di sini kan benzena dia punya 6 buah atom H. Kita keluarkan 1 buah atom H ya. Nah, jadi tadi kita ingat ini berarti jenis reaksinya apa nih? Jenis reaksi alkilasi ya. Alkilasi, maka akan membentuk apa? Akan membentuk benzena yang berikatan dengan si R atau berikatan dengan alkilnya ya. Jadi R-nya di sini adalah si CH3 ya, CH2, CH3, ini alkilnya ya, ditambah ini berikatan H dengan X, berarti Br di sini HBr. Nah, berarti ini adalah produknya ya. Nah, produknya ini berarti adalah ini C-nya ada 3, berarti propana ya. Propana, benzena yang berikatan dengan atom C ya lebih dari 1, maka itu disebut fenil ya. Isinya dia cuma 1 cabang ya. Yang rantai utamanya di sini adalah R-nya, propananya ya, maka di sini disebut produknya adalah 1 fenil. Kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini benar ya, jadi 1 fenil propana, atau kalau nama IUPAC-nya itu adalah karena ini ada 3 buah atom C, maka propil benzena ya. Nah, oke, berikutnya kita lanjut ke, kalau tadi adalah reaksi penting untuk senyawa benzenanya, sekarang kita masuk ke bagaimana reaksi-reaksi penting dari senyawa turunan benzena. Nah, jadi turunan benzena di sini yang kita pelajari reaksinya adalah toluena. Kita tahu bahwa toluena adalah benzena
dengan gugus CH3 ya, ini toluena ya. Jadi toluena itu bisa mengalami reaksi oksidasi ya dengan kromil klorida atau CrO2Cl yang akan menghasilkan benzaldehida. Nah ya, jadi benzaldehida itu nih seperti ini ya. CHO dia punya gugus aldehid ya, di sini CHO. Ini disebut, ini aldehid, maka jadi namanya benzaldehida ya. Oke, berikutnya adalah oksidasi toluena yang menggunakan tadi kromil klorida, kemudian menggunakan oksidator KMnO4, kalium permanganat ya. Kalium permanganat ini kalau di laboratorium dia berupa larutan yang berwarna ungu pekat ya. Nah, ini dia bersifat asam ya, sehingga produk yang dihasilkan pun ini berarti COOH ya, berarti ini gugus asam ya, maka namanya adalah asam benzoat ya, akan menghasilkan asam benzoat tanpa pembentukan benzaldehid ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa oksidator KMnO4 ini dari toluena dia akan membentuk benzaldehida dulu yang ini ya. Jadi dari toluena ya, ini toluena dioksidasi ya, dioksidasi akan membentuk benzaldehida ya. Benzaldehida kan berarti CHO ya, baru dioksidasi lagi sekali lagi maka akan menghasilkan COOH ya. Tapi dengan KMnO4 ini dia langsung dari toluena bisa membentuk benzal asam benzoat ya, asam benzoat. Oke, kalau tadi toluena ya, oksidasi toluena, berikutnya kita masuk ke oksidasi dari asam benzaldehida ya. Nah, di sini benzaldehida COOH, ini benzaldehida ya, gugus CHO ya, berikatan dengan benzena maka jadi benzaldehida ya. Kalau direaksikan dengan garam, di sini garam natrium asetat ya, dan di sini ada CH3CO 2 kali O, ini senyawa, dan dengan katalis KCN maka dia akan menghasilkan asam benzoat ya. Nah, kemudian asam benzoat ya, benzaldehida dengan COOH, kalau bereaksi dengan senyawa basa maka dia akan menghasilkan garam natrium benzoat, ini natrium ya, benzoat dan air ya. Oke, berikutnya adalah anilin ya. Jadi anilin itu adalah benzena yang berikatan dengan amino ya. Nah, itu akan menghasilkan dengan oksidator, nih oksidator organik ya, yaitu asam trifluoroperasetat. Trifluoroperasetat ya akan menghasilkan nitrobenzena, benzena yang berikatan dengan nitro. Kemudian kalau direduksi ya, jadi kalau direduksi itu umumnya direaksikan dengan H2, jadi nitrobenzena ini kemudian direduksi dengan katalis PD atau karbon pada suhu 200 hingga 300 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan anilin ya. Anilin itu adalah benzena yang berikatan dengan NH2, gugus NH2 amino ya, dan hasil samping berupa air ya. Nah, itu reaksi anilina. Nah, kemudian ya, reaksi senyawa turunan benzena dengan gugus pengarah meta ya. Jadi karena ini adalah, kalau kita kenal ya, ini berarti benzena monosubstituen ya, karena benzena yang berikatan dengan satu gugus ya, monosubstituen ya. Kita ada kenal disubstituen dan polisubstituen kemarin ya. Nah, jadi ketika senyawa turunan benzena di sini adalah nitrobenzena ya. Nitrobenzena ketika direaksikan dengan asam nitrat ya, asam nitrat dengan katalis H2SO4, maka kan otomatis gugus NO2-nya ya, ini kan masuk, nanti NO2-nya akan bergabung ke senyawa benzena ya, tapi kita belum tahu dia bergabung di posisi mana, apakah posisi orto. Kita ingat posisi orto ini 1,2 ya, posisi meta 1,3 ya, kemudian posisi para 1,4 ya.
pengarah 3 itu ketika nitrobenzena direaksikan dengan asam nitrat ya. Jadi di sini asam nitrat, maka dia pengarahnya adalah pengarah meta atau 1,3 ya. Nah, kalau senyawa turunan benzena dengan pengarah orto dan para, kita bisa lihat di sini contohnya ada toluena direaksikan dengan gas halogen, misalnya di sini Br2, maka dia akan menghasilkan produk ya, berarti di sini toluena bereaksi dengan X2, maka dia akan menghasilkan dua jenis produk, yaitu pengarah orto 1,2 dan pengarah para 1,4 ya. Jadi ada dua produk yang dihasilkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini untuk membentuk asam benzoat dari toluena tanpa melalui pembentukan benzaldehid, maka akan mereaksikan toluena dengan ya. Jadi kita tadi melihat reaksi oksidasi dari toluena ya. Nah, ini dia menggunakan oksidator yang kuat, tadi menghasilkan asam benzoat tanpa membentuk benzaldehid, maka itu menggunakan pereaksi KMNO4 ya, pereaksi yang tergolong oksidator kuat ya, KMNO4. Kita lihat pembahasannya ya. Jadi kenapa menggunakan oksidator kuat KMNO4? Agar asam benzoat dapat langsung terbentuk tadi ya, tanpa pembentukan senyawa antaranya yaitu benzaldehid ya. Itu di sini posisinya adalah dia KMNO4-nya adalah dalam suasana basah dalam bentuk larutan dan panas ya, diberikan suhu tadi ya. Nah, oke. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pemanfaatan dari senyawa turunan benzena. Kita sudah mengenal ada beberapa senyawa benzena monosubstituen, disubstituen, polisubstituen ya, dimana masing-masing senyawa benzena dan turunannya itu memiliki berbagai kegunaan ya. Di sini toluena, benzena yang berikatan dengan gugus CH3, dia adalah pelarut dari senyawa karbon ya. Kemudian juga digunakan dalam bahan dasar pembuatan bahan peledak seperti TNT atau trinitrotoluena dan bahan dasar pembuatan asam benzoat yang menjadi pengawet di industri makanan. Kemudian yang berikutnya fenol ya. Jadi benzena yang berikatan dengan gugus hidroksi atau kita kenal hidroksibenzena ya. Hidroksibenzena yang mana dia punya nama tripial fenol ya, nama dagangnya fenol, umumnya digunakan sebagai bahan disinfektan pada pembersih lantai ya, pelarut pada pemurnian minyak pelumas, pembuatan cat warna, bahan dasar pada pembuatan plastik bakelit dengan cara mereaksikan fenol dengan formaldehid atau formalin ya. Berikutnya ada asam salisilat. Nah, asam salisilat ini kalian perhatikan strukturnya ya. Jadi benzena yang berikatan dalam pengarah orto ya 1 dan 2 yaitu COOH dan OH ya. Asam salisilat ini umumnya digunakan sebagai anti jamur pada bedak atau salep yang mengobati penyakit kulit ya. Selain itu asam salisilat ini juga bisa diesterifikasi, direaksikan dengan, ini kan asam salisilat ini sebenarnya tergolong asam karboksilat ya, tapi memiliki ada gugus benzenanya. Ketika direaksikan dengan senyawa alkohol, dalam hal ini adalah metil ya, maka kita kenal dengan nama dagang metil salisilat ya, yang dikenal sebagai minyak ganda pura ya. Kemudian anilin yang tadi benzena berikatan dengan NH2 biasanya digunakan sebagai zat warna diazo pada batik, katun dan tinta. Kemudian stirena, nah perhatikan ini struktur senyawa benzena, turunan benzena yang baru, berikatan dengan CH, rangkap 2 CH2 ya. Ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetis, jadi melalui proses polimerisasi ya, pembentukan ini wadah makan ya, dari stirena ya. Oke, nah ini adalah ringkasan dari kegunaan benzena, toluena tadi sebagai bahan baku asam benzoat, peledak, pelarut senyawa karbon, fenol disinfektan ya, bakelit, kemudian anilina tadi zat warna, bahan baku industri farmasi, nitrobenzena digunakan untuk pelarut ya, bahan baku parfum sabun,
ya, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada lagi asam benzonasulfonat itu sebagai bahan baku deterjen, stirena itu plastik sintesis ya, asam benzoat pengawet ya, fenol bahan pembuatan fenol, benzaldehida pengawet, parfum, dan asam salisilat tadi sebagai obat gosok ya, dan obat penyakit kulit. Nah, oke. Itu dulu untuk senyawa reaksi dari senyawa benzena dan turunannya beserta kegunaannya. Untuk video berikutnya silahkan dipelajari, kita akan membahas tentang soal-soal terkait senyawa benzena dan turunannya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.